Apa yang perlu kita fahami dahulu bahawa kedudukan solat itu merupakan, di samping dia adalah rukun Islam, dia merupakan a'zamu sya'air ad-diniyah al-islamiyah, merupakan syiar agama Islam yang teragung. Itulah disiplin, konsisten, istiqamah dalam bahasa kita. Umat Islam ini menjalankan ibadah ini, apalagi berjamaahnya, itu akan menjadi dakwah yang efektif untuk menunjukkan keagungan Islam. Itu makna syiar. Jadi kalau disebut orang syiar, apa makna syiar? Yaitu suatu perbuatan, amalan, sikapkah yang di situ muncul keagungan Islam yang akan dirasakan oleh siapa saja yang melihatnya, yang mendengarkannya, dan yang ikut terlibat dengannya. Itu syiar. Nah, syiar-syiar itu telah disiapkan oleh Allah. Di antaranya adalah salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'anana ala ta'atihi wa ta'ati rasulih wa ja'alana minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin wa huwa sayyiduna wa syafi'una Muhammadun wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibadallah, istami'u lima qalahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim watluhu alaikum fastami'u ayyuhan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang ke-77 dari suratul Hajj, surat Al-Hajj. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kita jadikan sebagai pembuka majlis kita pagi ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian fikih as-salah yang pada pertemuan yang lalu telah selesai kita bicarakan tentang ahkam as-salah, hukum salat, baik dari sisi arkan maupun syurut dan adabnya. Namun sebelum kita melanjutkan kajian, saya mendapatkan informasi di antara jamaah kita yang rutin hadir tertimpa oleh musibah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada siapa saja dari kita yang diuji dengan sakit dan musibah. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, innaka antas syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah,
ayat ini memerintahkan orang-orang beriman untuk rukuk, sujud, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memperbuat segala kebaikan. Mudah-mudahan dengan menjalankan perintah itu, siapa saja yang menjalankan dengan landasan iman, mudah-mudahan mendapatkan al-falah, keberuntungan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah rahimakumullah, di antara perintah syariat yang merupakan tiang dari agama adalah as-salat, dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya apabila seseorang meninggalkannya berarti dia meruntuhkan satu tiang, dan tentu berakibat runtuh pula agamanya. Jadi tidak mengherankan apabila ada peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggalkannya dengan sengaja faqad kafar, orang itu telah kufur. Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah kufur atau orang itu menjadi kafir, apakah bermakna kafir keluar dari Islam atau makna kufur dalam pengertian lain. Tetapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahawa ada area yang disepakati oleh ulama. Kalau ada seseorang sengaja meninggalkan solat jahidan, mengingkari wujub, kewajiban solat tersebut, mereka sepakat dari seluruh madhab bahawa mereka adalah kafir, kharij minal millah, keluar dari Islam. Orang seperti ini wajib untuk diminta bertaubat dan bersyahadat. Kalau dia meninggalkan solatnya jahidan ala wujubihi, mengingkari kewajibannya, itu tidak ada perbedaan pendapat dalam perkara itu, sebab dia telah mengingkari suatu kewajiban yang ma'lum, yang diketahui di dalam beragama ini secara daruri. Makna daruri itu apa? Sudah menjadi pengetahuan yang tidak membutuhkan informasi yang detail lagi, tetapi secara mudah didapatkan oleh orang pengetahuan itu bahawa solat adalah kewajiban. Perbedaan pendapat ada di ranah ketika seseorang meninggalkan solat takasulan, karena malas, karena lalai. Tapi ketika dikonfirmasi kepadanya, ditanya apakah kamu mengakui kewajibannya, dia akui, tapi dia tidak solat dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Banyak ulama mengatakan bahawa orang seperti ini tidaklah kafir dalam pengertian keluar dari Islam, tetapi dia dicap sebagai seorang muslim yang fasik. Namun yang ingin saya ingatkan adalah bahawa tidak mengingkari kewajiban salat tetapi berketerusan meninggalkannya. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau ditanya oleh dia akui salat wajib, baik, tapi setiap disuruh, setiap diajak, ada saja alasannya. Nah, inilah yang diperingatkan oleh sebagian ulama, bahawa istimrar, berketerusannya seseorang meninggalkan solat itu adalah yush'ir, memberikan suatu petunjuk isyarat bahawa dia mengingkari kewajibannya. So kalau dia akui kewajibannya, tentu dia tidak akan santai saja ketika dia meninggalkan ibadah yang menjadi kewajiban itu. Nah, karena itu saya mengajak orang-orang yang masih enggan untuk melakukan salat, orang-orang yang masih bermalas-malas
walaupun mereka mengatakan masih muslim, tetapi berketerusannya Anda meninggalkan solat itu, sedikit demi sedikit menyeret Anda ke dalam kekufuran, keluar dari Islam. Nah, karena itu jangan biarkan keluarga kita, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita, meninggalkan solat begitu saja. Dan tanggung jawab yang utama untuk memerintahkan melaksanakan kewajiban solat tersebut adalah tanggung jawab kepala keluarga. Tanggung jawab kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang-orang yang memiliki keluarga agar menjalankan tugas memerintahkan anak-anaknya dan siapa saja yang di dalam tanggung jawabnya untuk memerintahkan salat. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha ayat 132. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini tanggung jawab berat kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Perhatikan kalimat itu. Wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu. Ini petunjuk ini kepada siapa tertujunya? Jadi jangan hanya, biasanya kalau laki-laki kalau lah berbicara tentang rumah tangga kan awak cok ngaca ambo nang kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga apa tu bukan jabatan di petantang petenteng itu, tapi ada tanggung jawab di situ. Nah, jadi tertuju kepada siapa lebih dahulu? Kepada Rabbul Bait, kepada kepala rumah tangga tadi. Tentu kalau kita urutkan, karena di dalam ketentuan Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah qawwam, yang bertanggung jawab atas wanita dengan apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada mereka. Berarti yang pertama sekali tersuruh dalam ayat ini untuk memerintahkan salat adalah bapa, suami. Termasuk menyuruh istri salat. Nah, dari sinilah nanti ulama merumuskan apabila seorang dari keluarga seseorang, istrinya kah, anak-anaknya kah, tidak salat, maka akan diminta pertanggungjawaban kepada kepala keluarganya. Apakah dia telah tunaikan kewajibannya, amanah yang ada di pundaknya untuk memerintahkan, untuk menyuruh keluarganya melaksanakan salat atau tidak. Itu secara khusus tentang salat. Kalau ada yang mengatakan istri tidak salat, suami Apollo urusannya, kan ibadah surang-surang. Ada yang berkata begitu. Nah, ada yang berhujjah dengan ayat wa alaysa lil insan illa ma sa'a.
dan tidak ada yang akan diperoleh oleh seseorang melainkan apa yang telah dia usahakan. Betul? Nah, salah satu yang harus diusahakan dan menjadi kewajiban bagi seorang suami, seorang orang tua, ayah adalah memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat. Ini di dalam surat Taha tersebut. Wa'mur ahlaka bis-salah, dan tidak hanya sekedar memerintah sekali. Tapi Allah katakan wastabir 'alaiha. Dan kamu harus bersabar dalam menjalankan tugas untuk mengayomi, memerintahkan dan menyuruh keluargamu untuk salat. Jadi tidak ada masa pensiunnya itu. Dan tidak bisa dibuat kontraknya. Kadang orang tua lepas saya mencari anak malah aja salat adalah mengecek. Kok sekali dia nyuruh orang dan tidak nyuruh-nyuruh, tidak bisa lapar dia itu. Karena Allah katakan wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu menunaikan tugas itu. Nah, berarti ibu-ibu kalau disuruh apa-apa salat itu adalah tugasnya. Cuma kadang ibu-ibu kok ada jawabnya, Pak. Ya awak suruhnya ini indah. Nah, inilah orang yang bagikan lilin menerangi orang lain tapi membakar dirinya sendiri. Nah, kemudian siapa lagi? Anak-anak. Nah, tugas itu ada di pundak seorang suami, dan tugas itu kadang dilimpahkan kepada istri di saat suami sibuk mencari nafkah atau mencari apa yang menjadi kebutuhan keluarga, dan tinggallah istri bersama anak-anak. Dan di situ tugas suami tadi mengawasi, mengarahkan, memperingatkan, menyuruh melaksanakan salat. Tugas suami tadi didelegasikan kepada istri. Nah, berarti dua orang, yaitu suami dan istri tadi, diberikan beban tugas untuk menjaga ini sampai kapanpun, karena Allah katakan wastabir 'alaiha. Jadi tidak ada batas untuk mengingatkan itu dengan menikahnya anak. Ini perlu diingat. Awak kadang-kadang sagan tu ada tak pada tempeknya. Apalagi kalau lah berminantu. Kalau urusan samba, kami mana? Urusan penampilan sangat detail. Tapi urusan anak jaminan tu tidak salat, pakai sagan bagai. Jadi kalaulah tidak jagonya subuh hari, anak jaminan tu awak sultan tadi tu, ndak ada lo tedanganyo ke kamar mandi, dan ndak lo berkamar mandi di dalam kamar. Apakah kurang adab seorang mertua menokok pintu anak gadinya jaminan tu laki-lakinya, jagolah kalian ndak solat subuh? Tidak, ndak kurang adab. Nah, karena Nabi SAW mencontohkan itu. Bahkan bukan solat fardu, solat malam. Nabi terbangun sebelum beliau melakukan solat tahajud, beliau mendekat ke rumah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sudah menikah puteri beliau, Ali menantu beliau. Beliau bangunkan, ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, bangunlah dan salat. Kemudian Nabi salat. Setelah sekian lama salat, tidak ada terasa ada yang bangun, tidak ada terdengar gerakan. Menghampir beliau ke pintu lagi.
Agak beliau keraskan suara beliau, ya ala baiti quma wa sallaya. Wahai keluargaku, bangunlah, salatlah. Ketika itu bangunlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sambil menggosok-gosok mata. Sambil berkata, ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Bukankah jiwa kita ini di tangan Allah? Insya'a kalau dia ingin, dia bangunkan kita. Kalau tidak, bagaimana lagi? Yang wajib kan sudah kita kerjakan. Nah, itu jawaban dari Ali. Artinya apa? Angok awak kan di tangan Tuhan. Kalau nya nak menjagoan, ni jagoan awak. Kau tidak, tak baju. Dan wajib kalau di kerajaan. Itu kan amalan sunat. Apakah Nabi menerima saja alasan seperti itu? Nabi mengutip ayat, lihat surat Al-Kahfi ayat 54, dibaca oleh Nabi. Ujung dari ayat itu, apa kata beliau? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Apa artinya itu? Wa kanal insan, dan manusia itu adalah makhluk yang paling banyak membantah. Di ketika Ali menjawab seperti itu, nyetap puak paunya dek Nabi dengan telapak tangan dia 2 kali. Wa kanal insan aktsara syai'in jadala. Artinya apa? Terbuktilah sudah manusia yang paling santiang, paling rajin membantah. Nah, jadi tidak ada sagannya di sini anda tu. Jadi kalau datang minantu awak, datang anak awak, tidak ada salah ngechat, solat kali ni tak tinggal-tinggal. Tanya minantu lelaki-lelaki, lai kamu saji solat. Bukan pakaro cincin anak awak bertambah indah dekat ditanjuan. Kau perangai ibu-ibu, ana di Bali untuk kau selama kau berlaki je nyo, tu dak urusan awak lah tu. Kau sejak menikah tak berubah penampilan itu, kayak itu kau baju na ibu belian dulu, tu urusan nyo lah tu. Tak urusan awak. Yang menjadi tugas kita adalah menjaga agar mereka tidak melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintuo tu baraja lo. Tu makanya kepada beberapa hari yang lalu ada tim dari Kota Bukit Tinggi minta berdialog tentang sekolah keluarga. Nah, di Peralu keluarga aku di sekolahan balik. Kata saya harus ada 2 yang harus disekolahkan. Yang pertama, anak-anak yang telah umur siap menikah itu harus disekolahkan, dididik bagaimana menjadi ibu rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga yang baik, menjadi menantu yang baik, menjadi anak yang baik setelah apa? Setelah menikah. Jangan lupakan tanggung jawab. Karena akhir-akhir ini kita sedih juga mendengar banyak orang tua yang diantarkan ke panti jompo. Susah tu bana ya menjaga orang gaib yang telah menghabiskan tenaganya, harinya, umurnya, berteteskan keringat dan air mata mereka membesarkan kita, terus tanpa ada rasa apa-apa, tanpa ada rasa tanggung jawab, entan kapati jompo. Tidak ada satu pun, padahal anak kadang sekian orang. Nah itu harus disekolahkan itu. Nah tetapi yang perlu disekolahkan juga adalah berkeluarga kau. Bagaimana menjaga tanggung jawabnya kepada anaknya. Dan termasuk juga belajar menjadi mertua. Kalau tidak sedikit orang tua ini menjadi orang ketiga di antara anak dan menantunya. Jadi nampak yang babayo kini madu memproduksi kok bukan wanita lain tapi mentuonya sendiri. Berubah segaya bininya. Nah, awak lah lain saya calik ke anak.
biniang ke biniang saya. Celik dan dendang kok. Jadinya bayi irian dia menantunya. Nah, itulah yang perlu dipelajari. Jadi yang sudah menikah, saya katakan juga harus disekolahkan juga. Banyak yang harus dipelajari. Nah, cuma bukan berarti dalam nikah tu kalau merasa gagal tu kan berulang lihat buya ndak betul loh. Nah, nado tu nang dipelok. Nah itu. Nah, ini perlu tanggungjawab ini dijalankan. Dan yang paling utama di situ adalah bagaimana menjalankan kewajiban salat. Nah, di antara tugas utama dari keluarga adalah menghidupkan semangat berjamaah. Nah, sekarang kan kita berbicara tentang apa? Salat berjamaah. Jadi kalau hari ini orang mengeluh dan banyak yang mengkritik, terkadang mencela para ulama pula. Sajid dibangun rancak tapi langang. Gunanya tu paguno. Persoalannya bukan pada masjidnya. Persoalannya adalah bagaimana umat bisa memanfaatkan keberadaan masjid itu untuk meningkatkan kualitas keislaman, kualitas keimanan. Jadi kita tidak boleh hanya berbangga dengan jumlah yang banyak. So, jumlah yang banyak kalau tidak berkualitas, inilah yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Bal antum kathirun, kamu itu nanti banyak, kata Nabi. Ketika Nabi mengingatkan bahawa yushiku, sudah mendekat waktunya, hampir saja tiba, kata Nabi. Apa yang akan terjadi? Yaitu tada'a alaikumul umam. Umat-umat yang lain berkolaborasi. Nah, berkolaborasi artinya apa? Berkongsi mereka, saling menghimbau, saling memanggil. Ayo, untuk apa? Alaikum, untuk menghabisi kamu. Ini akhir-akhir ni coba lihat. Muncul satu masalah di Padang. Seluruh Indonesia ada yang sampai memboikot rumah makan Padang. Apa hubungan rumah makan Jeko? Nah, ada yang menghimbau agar mengusir orang Padang. Apa hubungannya? Tapi mereka tidak peduli menyuarakan itu semua. Walaupun kita tidak akan membalas. Sebagian ada yang mengatakan, di Sumbar kan ada ulama lain tu. Saya katakan bukan itu jawabannya. Kita tidak boleh bersikap seperti sekerdil orang-orang itu. Tetapi itu pelajaran berharga bagi kita. Bahawa umat-umat lain tada'a, saling mengajak, saling menyeru, kama tada'atil akalatu fi qas'atiha. Sebagaimana satu hidangan telah dikelilingi oleh banyak orang, mereka saling mempersilakan, ayo, mari, kau terserah tak kau. Itu yang diperingatkan oleh Nabi. Kamu akan berposisi seperti itu kelak, kata Nabi. Akan seperti itu. Bahkan tidak jauh, tidak lama jaraknya, kata Nabi, yushiku. Apa makna yushiku? Ausaka, sudah mendekat, hampir. Nah, disitulah istaghraba, seperti aneh berita itu di kalangan sahabat. Mereka ingin tahu bagaimana kondisi umat ketika situasi seperti itu. Karena itu mereka berkata, qalu ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idin. Ya Rasulullah, apakah itu disebabkan karena kami sedikit ketika itu? La, kata Nabi, tidak. Bal antum kathir. Bahkan kamu sekalian ketika itu sangatlah banyak. Artinya banyak secara kuantitas. Jumlah banyak.
Bal antum kathir. Walakinnakum, tapi kata Nabi, akan tetapi kamu sekalian, walakinnakum ghusa, bagikan buih. Nah, tahu buih? Lihat air, kalau kita berada di tepi kali, di tepi sungai, perhatikan ketika air datang ada busa-busa, buih-buih di atas. Seperti itu. Tidak berakar ke bawah. Makanya berarti Nabi telah memperingatkan kamu itu punya kuantitas jumlah yang banyak, tetapi kualitas kamu. Apa penyebabnya? Karena kamu tidak punya akar kepada agama kamu sendiri. Itu persoalannya. Nah, apa yang mengakarkan, yang membuat kita menancap ke dalam bagian dari Islam itu? Salat. Karena itu setelah syahadat, apa perintah? Salat. Ingatkan pesan Nabi SAW kepada utusan-utusan beliau, da'i-da'i yang beliau utus ke berbagai daerah, termasuk ke Yaman. Apa pesan Nabi kepada Muaz misalnya? Awal yang engkau serukan dari mereka adalah ajak mereka untuk hanya menyembah Allah satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Itu pesan Nabi kepada sahabat yang beliau utus ke Yaman. Muaz, engkau akan bertemu dengan orang-orang yang punya hati yang lembut, dan kebanyakan mereka juga ahlul kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di sana. Maka apa dakwah pertama yang engkau sampaikan? Seru mereka untuk beribadah, menyembah Allah satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Tauhid. Kalau mereka menerima dakwahmu, apa yang kedua? Wa'murhum, perintahkan mereka atau beritahukan mereka, innallaha farada alaihim, sesungguhnya Allah memfardukan kepada mereka 5 salawatin, 5 salat sehari semalam. Nah, berarti setelah syahadat, setelah keimanan diikrarkan, apa yang harus dilakukan? Salat. Nah, disinilah masalah yang paling berat dihadapi oleh umat hari ini. Ketika iman itu hanya at-tahalli wat-tamanni, hanya sekedar lipstik, hiasan belaka, dan hanya berbentuk tamanni, angan-angan ingin masuk surga, ingin selamat dari neraka. Padahal iman tidak cukup dengan itu. Ada perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dalam riwayat lain kita temukan dirafa'kan kepada Nabi, tetapi banyak ulama mengatakan ini tidak kuat dirafa'kan kepada Nabi. Tapi makna dari kalimat itu benar adanya. Laisal iman, iman tidak dengan tamanni, tidak dengan angan-angan dan hanya berhias secara zahiriah. Iman itu ma waqara fil qalb, yaitu yang bersemayam di dalam kalbu seseorang, wa saddaqahu al-amalu, dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Jadi tidak cukup hanya dengan pernyataan, tidak cukup hanya dengan penampilan, tetapi ada sikap yang searah, seiring, serasi dengan keimanan itu. Nah, salah satu dari, bahkan yang pertama bukti keimanan itu adalah seseorang itu menjalankan ibadah salatnya. Nah, di dalam pelaksanaan ibadah salat itu, syariat memberikan petunjuk secara detail, terperinci. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, sudah berapa bulan kita mengkaji fikih as-salah. Nah, di samping itu, ada suatu syiar yang sangat besar. Dan bahkan ini a'zam sya'air din, merupakan syiar agama yang teragung. Hari ini kita kan banyak membuat syiar-syiar. Buat acara iko, kau dalam rangka kau mensyiarkan Islam. Buat acara khatam Quran, kau dibuat kau
kau mensyiarkan agama. Iya mana? Nah, apa dikatakan syiar? Jadi banyak umat Islam kini bersemangat melakukan syiar-syiar yang mereka buat-buat. Bahkan berlebih daripada syiar yang diajarkan oleh din agama itu sendiri. Lihatlah betapa orang bersemangatnya membuat acara halal bihalal. Syiar agama kok. Sudah itu, sudah cara pidato-pidato, joget leh. Organ tunggal. Kemarin sedih juga saya ketika banyak yang memberitahukan jamaah majlis ta'lim pakai baju majlis ta'lim, joget-joget. Apa yang dipelajari di majlis itu? Tak kau beraja malu di situ? Sudah berapa kali kita ingatkan, kalau mau untuk memperdalam akidah, mengokohkan iman, gerbangnya adalah fahami kalimat tauhid, la ilaha illallah, itu gerbang keimanan. Dari situ kita masuk melangkah untuk memperdalam akidah. Itu makanya di dalam majlis taklim manapun kajian tauhid tidak boleh ditinggalkan. Itu pokok. Nah. Itu makanya ketika anak lahir apa yang ditalqinkan, dibisikkan kepadanya? Kalimat tauhid. Bahkan di akhir hayat sebelum seseorang mengembuskan nafasnya yang terakhir ditalqin apa? Kalimat. Nah itu yang husnul khatimah. Nah kalau mau belajar ibadah, dari mana gerbang ibadah? Salat. Karena itu memperbaiki salat walau sudah berumur berapapun harus terus dilakukan. Karena kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki ibadah kita. Nah, kalau kita belajar akhlak, dari mana melangkah awalnya? Dari malu. Itu makanya di dalam hadis Nabi, anak kecil umur 7 tahun disuruh untuk salat. Umur 10 tahun dihukum kalau tidak salat. Umur 10 tahun itu pisahkan mereka dalam tidurnya. Tidak lagi tidur dengan orang tua, tidak lagi tidur dengan saudaranya yang berbeda jenis, bahkan yang sejenis pun jangan sesatu selimut. Nah, apa yang ditumbuhkan dengan cara seperti itu? Malu. Kondak laba cucu. Jangan maja malu ke cucunya le, malah inyo ndak bermalu. Selesai majlis taklim, nyanyi manu apa lah kok. Makanya saya ingatkan pengurus BKMT dan beliau katakan, baik Bu ya, itu dikeluarkan itu nasihat. Itu merusak, mempermalukan organisasi yang seyogyanya itu adalah lembaga untuk menambah wawasan keilmuan, untuk dakwah, tapi masa dibuat seperti itu. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang salat, berarti kita sedang membicarakan, kata ulama, a'zam sya'airiddin, merupakan syiar agama yang terbesar. Nah, sebenarnya agama ini telah menyiapkan syiar-syiarnya. Dengan itu tersiarlah dia. Dan orang yang melihatnya merasakan keagungan agama ini. Sudah ada. Tetapi kita saja yang kadang tidak menjalankan apa yang menjadi syiar agama yang disuruh oleh syarak. Kemudian kita buat syiar-syiar lain. Sehingga akhirnya yang terjadi syiar yang hakiki tidak terlaksana
syiar yang dibuat ini seolah-olah dianggap sebagai label keislaman. Contoh, orang sibuk dengan Isra Mi'raj, mendatangkan dai kondang, buat acara ini dan itu. Inti dari mereka bicara Isra dan Mi'raj apa? Nabi SAW menerima perintah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Yang salat sudah ada. Perintah salat 5 waktu. Coba bayangkan. Banyak orang hari ini kalau orang-orang itu telah ikut dengan acara-acara keagamaan seperti itu, mereka sudah merasa sangat beragama, sangat religius. Tapi ketika azan berkumandang di sebelah rumah, nyasik je nonton TV. Sibuk je cari WA. Nah, mana yang syiar? Kalau seandainya azan itu dijawab dengan benar, menjawab azan itu kan bukan hanya mengucapkan apa yang dibaca oleh muazzin. Itu adalah hanya langkah awal itu. Tapi menjawab azan itu ketika muazzin memanggil hayya 'ala shalah, apa makna jawabnya? Kita sebut juga hayya 'ala shalah, kita sebut la haula. Nah, apa maknanya itu? Kalau memang kita mengaku la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan Allah, berarti kamu tidak akan bisa membantah seruan itu. Tapi kalau awak manggil yang tu tanda abadayo juga tu, berarti tidak benar kalimat la haula wala quwata illa billah. Orang yang menyadari la haula wala quwata illa billah, apa yang lahir dari sikapnya? Sami'na wa ata'na. Sikapnya patuh ambo, dipanggil tibo. Itu maknanya. Nah, tapi ada di kantor-kantor, kalau acara Maulid Nabi rajin, acara Isra Mi'raj rajin, nuzul Quran tak ketinggalan, ketika hayya 'ala shalah tadi sedang rapek, menurut pimpinan rapek, sedang azan berkumandang, kita hentikan dulu rapat. Nanti setelah azan kita lanjutkan kembali. Akulah makna hayya 'ala shalah tadi. Asalnya berhentilah dulu, penuhilah panggilan, tapi la haula wala quwata illa billah tadi. Allah yang memberikan kamu daya, Allah yang memberikan kamu kekuatan. Sekarang meminta kamu untuk bangkitlah dari tempatmu itu, nih datang. Nah, kalau setiap umat setidaknya yang dianjurkan sangat untuk hadir laki-laki sejak keluar ketika panggilan azan berkumandang, berhenti seluruh aktivitas, syiar apa yang tidak akan terlihat oleh orang? Itulah syiar. Sebagaimana orang melihat syiar haji. Karena awak tak jangan-jangan mencari siaran langsung wukuf di Arafah. Waduh, terasa hebat betul Islam. Ketika jamaah haji tanpa ada komando sama-sama mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, merinding bulu kuduk kita. Itu bisa dibuat setiap hari itu. Ketika azan berkumandang, orang-orang yang diperintahkan untuk datang, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib bagi laki-laki untuk memenuhi panggilan. Kalau tidak ada uzur syar'i, keluar nih. Coba lihat, apa bayangkan satu komplek keluar orang berjalan menuju ke masjid dengan wajah khusyuk, dengan penuh wibawa, tenang. Syiar ana indah. Saya yakin orang yang melihat itu tanpa perlu diajak masuk Islam, tersentuh hatinya untuk masuk Islam itu. Cuma di mana kita akan menemukan kompleks seperti itu? Selain di Makkah,
Salamu haji tu. Orang nak pulang Makkah, lai itu je lai tiba di rumah. Nah, berarti kita tidak memahami kedudukan dari ibadah salat tersebut. Nah, karena itu sebelum kita berbicara tentang salat berjamaah wa ahkamuha wa adabuha, salat berjamaah hukum dan adabnya, apa yang perlu kita fahami dahulu bahawa kedudukan salat itu merupakan, di samping dia adalah rukun Islam, dia merupakan a'zamus sya'air ad-diniyah al-islamiyah, merupakan syiar agama Islam yang teragung. Kalau betullah disiplin, konsisten, istiqamah dalam bahasa kita, umat Islam ini menjalankan ibadah ini, apalagi berjamaahnya, itu akan menjadi dakwah yang efektif untuk menunjukkan keagungan Islam. Itu makna syiar. Jadi kalau disebut orang syiar, apa makna syiar? Yaitu suatu perbuatan, amalan, sikapkah yang di situ muncul keagungan Islam yang akan dirasakan oleh siapa saja yang melihatnya, yang mendengarkannya, dan yang ikut terlibat dengannya. Itu syiar. Nah, syiar-syiar itu telah disiapkan oleh Allah. Di antaranya adalah salat berjamaah. Siapkan. Jadi syiar agama ni sebenarnya tak perlu banyak nak acara dibuat-buat. Hari ini yang banyak itu syiar yang bersifat tradisi-tradisi. Tapi tidak terasa sebenarnya selain bahura-hura. Saya sedih juga. Kadang TPA kekurangan dana untuk gaji guru. Tapi setiap khatam Quran piti puluhan juta, ratusan juta habis. Mentai Kabau, Mentai Jawi, ini acara khatam Quran. Kadang nan candu tu ndak lu anak nak khatam kono. Ibu-ibu nama iriang. Anak-anak bajunya berpinjaman, dan ibu-ibu berbali baju baru. Dan anak-anak ibadat sih ibadat FIFA. Nah, ibu-ibu ke salon pagi cara khatam Quran. Itu si Arapo namanya yang serupa itu tu. Habibiti. Dan anak aku mengaji lulu itu. Abeko kan dilanjutkan aja tajwidnya lah. Tilabi. Itu khatam Quran. Alai rasional cara babu awak nama dari itu tu. Berubahlah tu. Kalau ndak nama berubah tu ke baju boleh lah diingatkan. Yang dikecekan ulama diam saja. Walaupun dalam mengecen serupa itu banyak lo nanti tersinggung kok. Sado ndak kabuli saya buya tu.